Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Farnas, sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis keamanan pangan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai rencana HACCP Catering Pawon Nusantara ayam goreng ungkep kuning maksud saya ayam goreng kuning tanpa ungkep. Di sini saya akan membacakan anggota kelompok 3, di mana yang pertama ada saya Ihsan Alfiandri, yang kedua ada Teh Nurul Hikmah, yang ketiga ada Teh Oktaviola, yang keempat ada Teh Fadia Laila, yang kelima ada Teh Naila Nur, yang keenam ada Teh Reas Najla Anugrah. Baik, untuk pendahuluan dari presentasi kami hari ini yaitu adalah HACCP, yang menjadi topik utama tentunya saja, yaitu Hazard Analysis Critical Control Point, yang merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, evaluasi, dan pengendalian potensi bahaya. Selanjutnya, di mana penerapan HACCP ini bertujuan untuk mencegah serta meminimalkan resiko bahaya melalui pengendalian pada setiap titik kritis dalam proses produksi. Untuk HACCP ini, efektivitasnya ini didukung oleh penerapan sistem implementasi GMP atau Good Manufacturing Practice dan Standard Sanitation Operation Procedure atau SSOP sebagai pedoman dalam menjaga kebersihan, konsistensi proses produksi, dan pemenuhan standar keamanan pangan. Untuk Formulir 1 akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kang Ihsan. Di mana di sini ada formulir 1 yaitu tim HACCP, boleh di next teh. Di mana untuk keberadaan tim HACCP ini diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan penerapan sistem HACCP dapat dilakukan secara sistematis. Untuk tim ini bertanggung jawab melakukan analisis bahaya, mengevaluasi tingkat resiko, serta menetapkan titik kendali kritis. Di mana pada kelompok ini terdapat Ihsan Alfiandri sebagai ketua yang memiliki 5 anggota. Dan dalam penulisan formulir 1 yaitu tim HACCP perlu ditulis nama, bidang keahlian, pelatihan yang sudah diikuti, serta kedudukan dalam tim. Boleh di next teh? Nah, berikut ini adalah masing-masing bidang keahlian pada tiap anggota dan juga terdapat beberapa pelatihan yang sudah diikuti. Boleh di next teh? Kemudian dilanjutkan dengan formulir 2A yaitu deskripsi produk. Boleh di next. Nah, di mana untuk deskripsi produk ini disusun untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai aspek keamanan produk. Di mana untuk produk kami memiliki nama produk yaitu ayam goreng kuning tanpa ungkep. Lalu untuk komposisi produknya yaitu ada paha ayam, bawang merah, lengkuas, serai, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, garam, lada bubuk, maizena, dan juga air. Kemudian untuk karakteristik produk akhirnya yaitu ayam harus matang sempurna dengan warna coklat keemasan, kemudian sekitar luarnya renyah tetapi bagian dalamnya tetap juicy dan juga memiliki aroma rempah kunyit yang kuat. Kemudian untuk metode pengolahannya em, dihaluskan dulu bumbunya, kemudian mencampurkan ayam dengan bumbu halus dan juga bumbu marinasi kering, kemudian dimarinasi selama 30 menit, dan lalu kemudian digoreng melalui 2 tahap. Kemudian untuk pengemasan primernya menggunakan kemasan Wika plastik food grade 400 ml. Kemudian untuk kondisi penyimpanannya terdapat 2 kondisi, di mana untuk suhu ruang yaitu di suhu 25 hingga 30 Celcius itu untuk produksi saji, dan juga untuk eh, 0 sampai 5 Celcius untuk stok marinasi. Kemudian untuk umur simpannya 1 hari di suhu ruang dan 2 hari di suhu dingin. Lalu di mana untuk pelabelan khususnya harus mencantumkan nama produk, tanggal produk, dan juga informasi alergen. Kemudian untuk petunjuk penggunaannya siap dikonsumsi langsung atau ready to eat. Dan untuk beberapa aspek lainnya, mohon maaf teh ya. Untuk beberapa aspek lainnya, produk ini tidak memerlukan pengemasan khusus untuk transportasi dan juga tidak memiliki metode distribusi maupun pengawasan distribusi secara khusus. Lalu juga belum ditentukan untuk lokasi penjualannya. Boleh di next teh?
Baik, selanjutnya itu ada formulir 2B yaitu komposisi produk. Ya, untuk komposisi produk ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai bahan penyusun produk, di mana informasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi beberapa potensi bahaya, seperti potensi bahaya biologis, kimia maupun fisik yang memungkinkan berasal dari setiap bahan. Lalu pada tabel ditampilkan komposisi bahan yang digunakan yaitu bahan baku utama, bumbu kering, bahan pengemas, dan beberapa bahan lainnya lengkap dengan jumlah penggunaannya. Lalu untuk penyusunan komposisi ini dapat menjadi acuan dalam proses analisis bahaya pada tahap selanjutnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu formulir 3 penggunaan produk. Boleh di next teh. Selanjutnya yaitu formulir 3 itu penggunaan produk yang dimana sebagai makanan siap saji yang dikonsumsi langsung setelah proses penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pangan konsumen dengan jaminan keamanan dan mutu produk. Yang dimana dalam penggunaan produk ini terdapat dua, yaitu ada nama produknya yaitu ayam goreng dan deskripsi cara konsumsinya yaitu di mana untuk eh, produk ini dalam cara konsumsinya yaitu ayam goreng umumnya disajikan dalam keadaan hangat sebagai lauk pendamping nasi serta dapat disertai sambal, lalapan maupun pelengkapan makanan dan sebelum dikonsumsi produk harus dipastikan telah matang sempurna dan disimpan pada suhu yang sesuai agar mutu serta keamanan pangannya tetap terjaga. Dan selanjutnya itu adalah penggunaan produk yang dimana ayam goreng ditunjukkan bagi masyarakat umum dari berbagai kelompok usia. Namun demikian, terdapat beberapa kelompok konsumen yang perlu memberikan perhatian khusus, yaitu mereka yang memiliki alergen terhadap protein ayam, alergi gluten, apabila produk menggunakan tepung terigu sebagai pelapis maupun hipersensitivitas terhadap bahan tambahan pangan atau bumbu tertentu yang digunakan dalam proses pengolahan. Nah, oleh karena itu, dari informasi mengenai bahan baku dan komposisi produk perlu disampaikan dengan jelas agar konsumen dapat mengonsumsi produk secara aman sesuai dengan kondisi kesehatannya. Boleh next ya. Baik, selanjutnya itu formulir 4 diagram alir. Next. Yang dimana pada formulir 4 diagram alir ini bertujuan untuk eh, menggambarkan urutan proses produksi ayam goreng dari penerimaan bahan baku hingga penyajian sebagai dasar identifikasi bahaya dan penetapan tindakan pengendalian dalam sistem HACCP guna menjamin keamanan dan mutu produk. Yang dimana proses diawali dengan penerimaan bahan baku, yaitu seperti ayam, bumbu, tepung, minyak goreng, dan bahan pendukung lainnya. Setelah itu dilakukan penyimpanan, yang dimana sesuai dengan karakteristik masing-masing bahan untuk menjaga kualitas dan keamanannya. Tahapan berikutnya adalah persiapan alat dan bahan, kemudian dilanjutkan dengan pencucian bahan segar serta pembersihan ayam, yang dimana untuk menghilangkan kotoran dan menurunkan jumlah kontaminan. Selanjutnya itu dilakukan penimbangan bahan agar komposisi sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada penimbangan yang dilakukan selanjutnya setelah penimbangan yaitu dilakukan penghalusan bumbu dan marinasi yang dimana agar bumbu meresap serta menghasilkan cita rasa yang diinginkan. Sebelum proses penggorengan dilakukan pemanasan minyak sehingga mencapai suhu yang sesuai. Dan proses penggorengan dilakukan dalam dua tahap, yaitu penggorengan tahap pertama yang dimana bertujuan untuk mematangkan bagian dalam ayam, sedangkan penggorengan tahap kedua untuk menghasilkan warna kemasan dan tekstur yang lebih renyah. Setelah itu, ayam melewati tahapan penisan minyak, yang dimana untuk mengurangi sisa minyak yang menempel pada produk. Tahapan terakhir yaitu penyajian, yang dimana eh, produk disajikan kepada konsumen dalam kondisi matang, aman, dan siap dikonsumsi. Dan diagram ini juga selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam analisis bahaya penentuan titik kendali kritis atau CCP pada setiap tahapan proses produksi. Boleh di next ya. Baik, Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah formula yang kelima, yaitu mengenai diagram alir proses yang sudah diverifikasi. Boleh di next teh?
Tujuan utama dari formula ini adalah untuk membuktikan dan menjamin bahwa skema alur proses produksi yang disusun benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi real di lapangan melalui konfirmasi langsung. Formula ini juga menjadi fondasi utama agar tidak ada tahapan proses yang terlewat sebelum berlanjut ke tahap analisis. Boleh next teh. Baik, selanjutnya adalah alur kerja kami, dimulai dari penerimaan bahan baku yang dibagi menjadi bahan basah seperti paha ayam, bumbu segar, bumbu kering, air, serta minyak goreng. Selanjutnya, bahan masuk ke tahap penyimpanan. Paha ayam segar wajib disimpan di dalam chiller pada suhu 2-4 derajat Celcius untuk mencegah kerusakan awal, sedangkan bahan kering ditempatkan di gudang penyimpanan kering. Lalu selanjutnya masuk ke tahap produksi. Prosesnya meliputi persiapan alat dan bahan, pencucian bahan segar, penimbangan, penghalusan bumbu, serta pembersihan ayam di bawah air bersih mengalir. Setelah itu dilakukan pencampuran ayam dengan bumbu halus serta bumbu marinasi kering. Ayam kemudian melalui proses marinasi selama kurang lebih 30 menit di dalam chiller suhu 2-4 derajat Celcius agar bumbunya meresap sehingga sekaligus menekan pertumbuhan kuman. Selanjutnya adalah pemanasan minyak. Diikuti dengan penggorengan 2 tahap. Tahap pertama, boleh next teh. Tahap pertama menggunakan api kecil hingga ayam setengah matang. Lalu tahap kedua menggunakan api besar dengan suhu minimal 180 derajat selama kurang lebih 4 menit untuk memantangkan bagian dalam secara sempurna sekaligus mengeliminasi bakteri patogen. Alur ini diakhiri dengan penirisan minyak dan penyajian produk ayam goreng di atas piring dalam kondisi siap saji. Boleh di next teh. Baik, selanjutnya adalah formulir yang keenam, yaitu lembar kerja prinsip pertama, yaitu analisis bahaya. Di sini tim kami melakukan identifikasi mendalam terhadap 3 kategori bahaya, yaitu bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisik. Di sini kami mengevaluasi signifikasi bahaya dengan mengukur parameter pulang terjadi dan tingkat keparahannya. Boleh next teh. Baik, selanjutnya pada tahap selanjutnya adalah bahaya yang pertama, yaitu adalah penyimpanan ayam dalam chiller. Karena jika suhu chiller tidak stabil atau ayam disimpan terlalu lama, maka risiko bakteri patogen seperti Salmonella sp berkembang biak menjadi sangat tinggi. Nah, tindakan pengendaliannya adalah wajib memonitor suhu chiller secara berkala agar stabil di angka 2-4 derajat Celcius memakai wadah tertutup. Lalu ada bahaya signifikan juga yang kami temukan, yaitu penggorengan tahap 2 dan penirisan minyak. Pada penggorengan tahap 2, boleh di next teh? Di next lagi teh? Di next lagi teh? Baik, selanjutnya adalah penggorengan tahap 2 dan penirisan minyak. Pada penggorengan tahap 2 terdapat resiko sisa bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus atau E. coli. Jika suhu minyaknya tidak mencapai batas aman, begitu pula pada penirisan. Resiko kontaminasi ulang dari tangan pekerja atau alat yang tidak higienis sangat mungkin terjadi. Jadi tindakan pengendaliannya adalah memastikan suhu minyak goreng minimal 180 derajat Celcius dan memperketat higien pekerja serta peralatan. Baik, tim kami telah berhasil menyaring dan menerapkan poin-poin bahaya signifikan tersebut. Nah, nanti data ini akan digunakan untuk diuji menggunakan pohon keputusan guna menentukan mana yang menjadi titik kendali kritis atau CCP, Critical Control Point. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, izin masuk, izin melanjutkan. Selanjutnya itu adalah formulir ketujuh yang mana penentuan titik kendali kritis atau CCP, Critical Control Point. Dan untuk tujuan dari formula ketujuh ini adalah untuk menentukan tahapan proses produksi yang memerlukan pengendalian secara kritis guna mencegah, menghilangkan, atau mengurangi potensi bahaya terhadap mutu dan juga keamanan produk hingga berada pada batas yang dapat diterima sehingga proses produksi dapat berjalan secara terkendali dan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan kualitas. Dan untuk penentuannya di sini ada 3 poin yang mana yang poin pertama itu penyimpanan ayam dalam chiller. Untuk bahaya sendiri itu tuh ada untuk bakteri S. aureus dan juga E. coli. Dan untuk penyebabnya itu tuh karena suhu chiller tidak stabil atau waktu penyimpanan yang terlalu lama dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme patogen pada ayam. Dan untuk peluangnya di sini adalah sedang atau medium, dan untuk keparahannya itu high atau tinggi. Dan untuk tindak pengendalian atau pencegahannya, simpan ayam pada suhu
2-4 derajat Celcius. Gunakan wadah tertutup dan lakukan monitoring suhu chiller secara berkala. Dan untuk P1 sampai P5 sendiri di sini tuh untuk poin ke-1 itu adalah P1 dan juga P3. Yang mana P1 sendiri adalah apakah ada tindakan pengendalian dan dinyatakan ya. Dan untuk P3 ini adalah apakah bahaya bisa muncul atau meningkat pada tahap ini dan dinyatakan ya. Dan untuk poin pertama ini dinyatakan CCP atau Critical Control Point. Alasan keputusannya itu adalah tahap penyimpanan bertujuan mempertahankan mutu dan keamanan bahan pangan dengan penghambatan pertumbuhan mikroorganisme patogen melalui pengendalian suhu penyimpanan. Oke, next step. Lalu poin selanjutnya itu adalah penggorengan tahap kedua, yang mana bahayanya sendiri adalah bakteri S. aureus dan juga E. coli patogen. Dan untuk penyebabnya di sini adalah suhu dan waktu penggorengan yang tidak memadai dapat menyebabkan mikroorganisme patogen tidak terinaktivasi secara sempurna. Dan untuk peluangnya di sini adalah medium atau sedang. Dan untuk parahannya itu high atau tinggi. Tindakannya di sini adalah mengontrol suhu dan juga waktu penggorengan serta memasak ayam hingga matang sempurna. Dan untuk P1 dan juga P5-nya itu yang mana di sini dinyatakan ya-nya itu adalah P1, P2. Yang P1-nya itu adalah apakah ada tindakan pengendalian, P2-nya itu apakah tahapan ini memang dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya, yang dinyatakan ya. Lalu untuk penentuan titik kendalinya itu di sini dinyatakan adalah CCP atau Critical Control Point. Alasan keputusannya itu adalah tahapan penggorengan bertujuan mematangkan ayam dan mengurangi mikroorganisme patogen sehingga produk aman dikonsumsi. Dan untuk poin selanjutnya, poin ketiga, penirisan minyak, yang mana bahayanya sendiri di sini adalah S. aureus dan juga E. coli, dan penyebabnya di sini adalah kontaminasi silang dari alat peniris, wadah penampung atau tangan pekerja setelah proses penggorengan. Peluangnya di sini adalah sedang, keparahannya adalah tinggi, dan untuk tindakan pengendaliannya itu adalah menjaga higienis pekerja dan kebersihan alat peniris serta menggunakan wadah bersih dan tertutup sehingga proses produksi itu aman gitu ya. Dan di sini untuk P1 dan juga P5 itu di sini dinyatakannya itu adalah P1, P3 dan juga P4. P1 ini adalah apakah ada tindakan pengendalian, dan untuk P3 di sini adalah apakah bahaya bisa muncul atau meningkat pada tahap ini, dan untuk P4-nya itu ini adalah apakah tahap berikutnya akan menghilangkan atau mengurangi bahaya tersebut. Dan untuk penentuannya di sini itu dinyatakan CP atau control point aja ya. Dan untuk alasan keputusannya itu adalah tahap penelitian bertujuan mengurangi sisa minyak pada produk dan mempertahankan mutu sebelum disajikan. Next step. Dan untuk selanjutnya formula ke-8 penentuan batas kritis atau CL. Dan untuk tujuannya ini adalah untuk menetapkan nilai atau batas yang harus dipenuhi pada setiap titik kendali kritis atau CCP sebagai acuan dalam mengendalikan proses produksi, sehingga potensi bahaya dapat dicegah atau dikendalikan dan mutu serta keamanan produk tetap terjamin. Dan untuk poinnya sendiri tadi di dalam formulir sebelumnya itu kan dinyatakan hanya 2 poin ya. Yang pertama itu penyimpanan ayam dalam chiller, bahayanya itu adalah bakteri S. aureus dan juga E. coli. Tindakan pengendaliannya itu ayam disimpan pada suhu 2-4 derajat Celcius dan menggunakan wadah atau tutup food grade. Dan untuk penentuan poinnya kan tadi CCP ya. Dan untuk batas kritisnya di sini adalah suhu udara internal chiller stabil pada 2-4 derajat Celcius diukur dengan termometer yang terkalibrasi. Lalu daging ayam yang tidak berlendir dan tidak berbau busuk atau asam. Lalu wadah penyimpanan harus dalam kondisi tertutup rapat. Oke, selanjutnya. Poin selanjutnya itu adalah penggorengan tahap kedua, yang mana bahayanya sendiri adalah S. aureus dan juga E. coli. Dan untuk tindakan pengendaliannya itu penggorengan kedua dengan api besar dengan suhu minimal 180 derajat Celcius hingga warna keemasan untuk mengaktifasi mikroorganisme patogen. Kalibrasi suhu minyak goreng, dan di sini untuk penentuannya kan sudah ditentukan ya CCP. Lalu untuk batas kritisnya itu suhu minyak goreng minimal 180 derajat Celcius diukur menggunakan termometer. Lalu waktu penggorengannya itu 2-4 menit. Lalu warna ayam itu harus golden brown atau keemasan coklat, dan bagian dalamnya itu harus matang dengan sempurna. Dan untuk suhunya itu mencapai 73,9 derajat Celcius menggunakan food penetration probe thermometer yang terkalibrasi. Oke, mungkin formula selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk untuk formulir 9 yaitu penentuan prosedur monitoring. Boleh next slide. Baik, bisa kita lihat di sini tujuan dari Formula 9 itu apa sih? Yaitu menjelaskan gimana sih proses dari monitoring yang dilakukan pada setiap CCP agar tetap berada dalam batas krisis yang aman. Selanjutnya, di sini ada beberapa prinsip yang akan saya jelaskan. Yang mana di sini ada prinsip 1, prinsip 2, 3, dan 4. Untuk prinsip 1 ini berisi tahap
inputnya yaitu penyimpanan ayam dalam chiller. Bahayanya itu tentu saja ada bakteri seperti Salmonella, Camelot, dan yang lainnya. Tindakan pengendaliannya yaitu ayam disimpan pada suhu 2-4 derajat menggunakan wadah tertutup yang food grade. Untuk prinsip 2-nya itu ada CCP-nya tentu saja ya. Selanjutnya ada prinsip yaitu batas kritisnya yaitu 2-4 derajat Celcius, tidak berlendir atau berbau. Selanjutnya untuk prinsip pemantau. Udah masuk suaranya? Baik, izin melanjutkan. Yang di sini ada prinsip 4 yaitu ada what, where, how, dan when. Selanjutnya yang terakhir ada who. Di mana what-nya itu suhu chiller dan kondisi ayam saat penyimpanan. Selanjutnya ada where yaitu area chiller. Untuk how bagaimananya yaitu pengukuran suhu dengan termometer. Selanjutnya untuk waktunya yaitu when-nya itu 4 jam. Siapa yang melakukan yaitu operator produksi dan QC. Boleh di next slide. Selanjutnya untuk formulir 10 yaitu penentuan tindakan dan koreksi. Boleh di next slide. Nah, untuk formulir 10 ini yaitu menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan apabila hasil monitoring ini menunjukkan penyimpangan dari batas kritis di formulir 9 tadi. Nah, bisa lihat di sini yaitu ada prinsip satunya yaitu tahap, yaitu penyimpanan ayam dalam chiller. Untuk bahaya di prinsip satunya yaitu bakteri seperti sebelumnya. Selanjutnya untuk tindakan pengendaliannya gimana sih supaya tidak terjangkit bakteri tadi, yaitu penyimpanan di suhu 2-4 derajat Celcius dan menggunakan wadah tertutup yang food grade. Untuk prinsip CCP-nya itu ya dengan batas kritisnya itu 2-4 derajat Celcius sama seperti yang formulir sebelumnya. Dan untuk what, where, how, when, dan who, siapa yang mengerjakannya, yaitu di sini what-nya itu suhu chiller dalam dan kondisi ayam. Untuk di mana tempatnya itu area chiller. Untuk how-nya yaitu pengukuran suhu dengan termometer dan pemeriksaan visual. Untuk waktunya itu 4 jam. Siapa yang mengendalikannya itu prosedur operator produksi atau QC. Nah, untuk when dan who di prinsip 5 ini yaitu segera untuk mengatur kembali suhu chiller 2-4 derajat dengan memisahkan ayam yang menunjukkan bau, lendir, atau yang sudah berbeda, buang bahan yang tidak memenuhi persyaratan, dan periksa fungsi chiller dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya untuk pencegahannya jadwalkan pemeriksaan suhu chiller dan lakukan pemeliharaan secara berkala. Boleh di next slide. Nah, untuk yang selanjutnya di sini sama seperti tadi, namun berbedanya di sini ada di prinsip 4-nya yaitu what, where, how, when, dan who-nya, di mana yang digunakan itu suhu minyak dan warna ayam. Lalu where-nya itu di area penggorengannya, how-nya itu bagaimana itu yaitu mengukur suhu dan observasi visual. Jadi kita melihat kondisi ayamnya. When-nya itu selama proses penggorengan, dan siapa yang melakukannya yaitu operator produksi dan QC. Nah, untuk prinsip 5-nya yaitu segera sesuaikan suhu minyak sehingga minimal 180 derajat. Dilanjutkan dengan proses sampai warna golden brown. Nah, untuk pencegahannya yaitu pemeliharaan alat penggorengan dan penggantian minyak sesuai jadwal. Boleh di next. Oke, untuk formulir 11 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya formulir 11 yaitu penetapan prosedur verifikasi yang merupakan penerapan prinsip ke-6 HACCP. Prinsip verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem HACCP yang telah disusun telah diterapkan dengan benar dan mampu mengendalikan bahaya keamanan pangan secara efektif. Pada penyimpanan ayam dalam chiller, kegiatan verifikasi dilakukan oleh QC supervisor dengan melakukan review terhadap logbook suhu chiller dan checklist penyimpanan. Selain itu, dilakukan kalibrasi termometer chiller secara berkala dan sebagai validasi dilakukan uji mikrobiologi. Selanjutnya, pada tahap penggorengan, verifikasi dilakukan dengan meninjau catatan monitoring suhu dan waktu penggorengan untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan telah sesuai batas kritis yang ditetapkan, serta dilakukan uji mikrobiologi secara berkala. Selanjutnya, formulir ke-12 merupakan penerapan prinsip ke-7 HACCP yaitu dokumentasi dan pencatatan. Prinsip ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan HACCP sebagai bukti bahwa sistem keamanan pangan telah diterapkan secara konsisten.
Melalui sistem dokumentasi yang baik, seluruh kegiatan HACCP dapat ditelusuri kembali, mempermudah proses audit, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sistem keamanan pangan secara berkelanjutan. Pada tahap penyimpanan ayam dalam chiller, dokumentasi yang disimpan meliputi log suhu chiller, formulir monitoring penyimpanan, log kalibrasi termometer, serta checklist infeksi chiller. Selanjutnya, pada tahap penggorengan, dokumentasi yang disimpan berupa log penggorengan, formulir monitoring suhu dan waktu, serta log kalibrasi termometer. Baik, mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.